Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi sama saya. Di sini saya akan membahas materi berikutnya terkait approach ya. Nah, hanya perbedaannya kalau di sebelumnya kita sudah mempraktekkan approach yang langsung memanggil ke dalam eh, file view gitu ya. Nah, yang kita buat about sama kontak. Nah, sebelum kita masuk ke proses berikutnya, nah, yang pertama akan saya bahas itu adalah blade templating. Di dalam Laravel itu mempunyai codingan tersendiri untuk templating di dalam view-nya. Nah, di sini templating untuk view tersebut ya. Nah, disebutnya sebagai blade. Nah, kalian harus menyimpan gitu ya dengan ekstensi blade.php ini ya. Nah, di sini apa sih perbedaannya blade templating dengan uh, hanya view PHP biasa gitu ya. Nah, di sini ketika kalian ingin, kalau di PHP biasa ya, kalian menuliskan seperti ini ya, tanda tanya PHP gitu ya. Nah, terus di sini ditutup seperti ini. Nah, ketika kalian udah tutup seperti ini di dalam PHP, itu kalian nggak akan bisa memanggil lagi variabel tersebut gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan di templating, di blade templating tersebut, kalian bisa memanggil variabel yang udah kalian tuliskan dan kalian tutup di sini ya, itu dengan cara seperti ini ya. Nah, jadi bedanya antara blade templating dengan templating biasa gitu ya, seperti itu. Nah, terus kalian ketika di PHP yang biasa gitu ya. Nah, di sini kalian fungsikan if seperti ini ya. If variable ya, kondisinya itu apa? Nah, terus kondisinya itu apa? Nah, terus di sini hasilnya itu apa? Nah, terus di sini kondisi kemungkinan yang kedua itu apa gitu. Nah, di sini kan ditulisnya seperti ini, if else. Nah, ketika kalian di dalam blade templating itu kalian bisa menuliskan seperti ini, if and if ya, menggunakan simbol at seperti ini ya. Nah, terus di sini kalian bisa memfungsikan for each jadi seperti ini kan ya. Nah, jadi kalian bisa menuliskan untuk ini, fungsi for each ini adalah untuk looping ya, untuk perulangan. Nah, kalian bisa menuliskan untuk perulangan tersebut seperti ini, add for each, dan ini penutup akhir dari for each tersebut, berarti di sini add and for each. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalian bisa tanpa menggunakan pembuka PHP atau misalnya penutup PHP ini pun kalian bisa menggunakan variabel-variabel tersebut gitu ya. Bisa kalian gunakan di dalam blade templating tersebut. Nah, oke. Nah, kalian harus menyimpan view templating tersebut dengan ekstensi .blade.php. Ya. Nah, oke. Berikutnya kita akan membuat sebuah controller. Ya, kaitannya untuk apa? Untuk mengontrol semua jalannya website yang udah kita buat gitu ya. Semua view yang udah kita buat di sini ya, about dan kontak di sini ya. Nah, jadi agar bisa muncul ke dalam browser. Nah, kalau sebelumnya itu about dan kontak ini kita langsung routing, panggil di dalam root di sini gitu ya. Nah, perbedaannya itu apa sih? Controller tersebut, perbedaannya adalah jadi kita akan memview file kontak dan about yang di dalam view tersebut itu diregistrasi ke controller. Nah, baru dari controller tersebut nanti akan dipanggil oleh root. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini kita akan buat controller terlebih dahulu. Nah, kalian bisa membuat controller ini dengan menuliskan CLI di sini ya. Nah, karena memang sistemnya Laravel ini artisan, jadi kalian akan menggunakan artisan untuk membuat sebuah file-file tersebut gitu ya. Nah, di sini nanti akan masuk ke dalam file controller di sini, ke dalam folder ini. Nah, ini kan ada controller ya. Nah, kalau controller ini bawaan dari Laravel ketika kita install. Nah, jadi ini
memang dari bawaan dari Laravel ya, kalau misalnya untuk controller ini. Nah, kita bisa buatkan controller tersebut untuk mengontrol jalannya view-view yang udah kita buat gitu ya, nanti agar bisa muncul ke dalam browser. Oke, berikutnya kita akan coba mengaktifkan terlebih dahulu ya server Laravel itu sendiri. Nah, di sini kita tuliskan php artisan serve. Oke, kita coba localhost. Oke, nah ini udah aktif ya, Laravelnya itu sendiri udah aktif. Nah, berikutnya kita akan menambahkan ya. Di sini kalian bisa menambahkan terminal baru ya. Jadi yang ini biarkan aktifkan aja. Nah, ini di di dalam VS Code kalian bisa menambahkan terminal baru ya. Bisa beberapa terminal yang bisa kalian buka gitu ya. Nah, di sini kalian bisa tuliskan, kita akan membuat sebuah controller ya, file controller. Di sini kalian tuliskan php artisan make controller ini ya. Terus sini kita akan buat demo controller. Oke. Nah, ini apa sih gitu ya? Perintah ini di sini php artisan memang kita menjalankan artisan untuk membuat sebuah file, mengenal sebuah file di dalam Laravel. Nah, di sini ada pembuatan make controller. Nah, sebenarnya kalian kalau misalkan mau membuat file-file yang lainnya gitu ya. Nah, kalau misalkan mau bikin file-file yang lainnya di dalam controller ya tinggal make titik dua apa gitu ya, mau bikin controller kah, mau bikin nanti ada middleware kah gitu ya, nanti tinggal kalian tuliskan seperti ini aja. Nah, terus di sini ada demo ini apa sih? Demo ini adalah kalian akan membuat satu folder di dalam controller ini ya, namanya demo gitu ya. Nah, terus kalian akan membuat filenya itu demo controller ini ya. Nah, kalian enter aja. Nah, nanti ketika memang kalian berhasil, kalian bisa lihat di sini kalian akan di controller ya, dibuka aja. Ini ada di folder apps, terus ada HTTP, ya dibuka aja. Terus di sini ada folder controller dan di sini ada demo. Ya, kalau misalkan kalian memang sudah berhasil untuk menginstalkan membuat controller di sini. Ini demo controller. Nah, ini udah kebuat ya. Nah, oke, demo kontrolnya udah kita buat. Nah, di sini kita akan buat gitu ya untuk membuat controller sudah berhasil dan kita akan mengambil gitu ya URL ya untuk merequest dari controller ini gitu ya. Nah, di sini silakan kalian buka yang web ini, web.php ya, roots-nya gitu ya. Nah, untuk ini ya, untuk codingan pemanggilan untuk about sama kontaknya ini dinonaktifkan aja ya. Kalian bisa nonaktifkan seperti ini pakai komentar. Nah, ini. Nah, jadi ini nonaktifkan aja seperti ini. Nah, oke. Berikutnya di sini kita akan membuat routes ya untuk memanggil controller. Nah, jadi kita tidak memanggil view. Kalau ini kan kita memanggil view ya. Nah, kita akan memanggil controller untuk memunculkan sebuah view gitu ya. Nah, di sini kita akan tuliskan codingannya ya. Oke. Nah, di sini kita akan memanggil ya untuk file demo controller tersebut. Ya, di sini kan ada root get
about. Nah, ini sebagai URL-nya. Dan ini ada file yang kita panggil demo controller, terus ada kelasnya gitu ya. Nah, kelasnya ini apa sih gitu ya? Di dalam sebuah controller ya, atau di dalam pemrograman Laravel ini ya, pemrograman itu adalah pemrograman berbasis objek. Jadi ada kelas yang kita buat di dalam controller tersebut, dan nanti di dalam tersebut ada pemanggilan untuk ke dalam file view tersebut gitu ya. Nah, di sini indeks ini apa? Nah, ini adalah kelas dari yang kita buatkan nanti di controller tersebut. Ya. Nah, di sini kalian harus meregistrasikan agar controller ini bisa dipanggil oleh ini gitu ya. Nah, di sini di demo controller ini ada codingan di mana di sini ada use apps http controller. Ini controller. Nah, ini bisa kalian kopikan saja. Ya, ini bisa kalian kopikan saja. Kalian kopikan. Nah, kalian registrasikan ke dalam web ini. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini kalian ganti demo controller. Nah, jadi setiap kali kalian ingin mengambil URL, yang ingin membuat URL dari controller tersebut, nah kalian harus meregistrasikan file controller tersebut ke dalam web ini, ke dalam roots ini gitu ya. Jadi harus seperti ini. Kalau misalkan kalian tidak meregistrasikan seperti ini, maka sampai kapanpun ya, ketika kalian memanggil sebuah kelas di dalam controller tersebut itu nggak akan bisa muncul gitu ya. Nah, sekarang di sini kan ada kelas ya. Nah, cara bikin kelas itu seperti apa sih gitu ya? Nah, silakan kalian buka demo controller ini ya. Buka demo controllernya. Nah, di sini silakan kalian buat public Nah, jadi setiap kali kalian menuliskan sebuah kelas itu pasti diawali dengan public function. Nah, ini adalah kelas gitu ya. Nah, nanti di sini akan ada banyak kelas yang kalian bisa buatkan gitu ya. Nah, kelas di sini itu apa sih gitu ya? Nah, kelas di sini ini adalah sebuah objek yang nantinya kita akan buat gitu ya. Misalkan objeknya tersebut atau apa sih gitu ya. Nah, objek kita itu kan misalkan kalian ingin memunculkan sebuah tampilan about gitu ya. Nah, objek kita itu about gitu ya. Nah, berarti kan nanti objek tersebut akan kita munculkan ke sini dan akan kita munculkan ke dalam browser tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita tinggal panggil saja di sini ya untuk view-nya. View. Nah, di sini kita panggil about. Nah, jadi yang seharusnya ini kan sebelumnya itu kita registrasikan langsung di roots ya view-nya. Nah, tapi kita registrasikan ke controller ini karena controller ini fungsinya adalah untuk mengontrol jalannya model dan view. Nah, jadi di sini ya kita tuliskannya seperti ini. Nah, ini kita simpan aja. Nah, kita sekarang bisa mencoba apakah berhasil atau tidak. Misalkan seperti ini. Alhost 8000/about. Mohon maaf, titiknya kurang satu ya. Titik 2-nya kurang satu di sini. Ya, oke. Coba reload. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi taggingnya seperti itu. Jadi yang tadinya view itu dipanggil langsung di root. Nah, kita registrasikan view-nya tersebut itu di controller. Nah, baru kita registrasikan controller ini ke root. Nah, jadi seperti itu ya tahapannya. Nah, misalkan kita coba lagi nih. Misalkan saya akan menambahkan di sini URL baru gitu ya. Misalkan saya tulisnya kontak. Nah, di sini misalkan saya tulisnya kontak saya. Oke.
perlu digarisbawahi bahwa kontak ini hanya sebagai URL ya. Mau kalian tulisnya misalkan kontak kami gitu ya. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan file yang kalian buat. Kayak misalkan kalian bikin kontak, filenya ini kontaks kan ya. Nah, ini nggak ada kaitannya dengan ini. Nah, jadi ini hanya untuk bisa kalian panggil URL tersebut gitu ya, agar bisa muncul kalian panggil di URL tersebut. Nah, terus di sini kontak saya ini kalian pun bebas menentukannya mau nama dari kelas tersebut itu apa gitu ya. Nah, itu kalian bisa boleh milih sendiri sama kalian gitu ya, itu nggak masalah. Nah, di sini kalian tinggal tuliskan aja, tambahkan kelas baru di sini, public function. Nah, ini kontak saya ini. Nah, ya di sini tinggal di return view. Sini ada berarti kontak. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita berarti URL-nya itu apa di sini yang kita registrasikan. Nah, berarti kan kontak kami. Nah, kita tinggal panggil di sini kontak kami. Nah, muncul kan kontak saya Rahmat Gunawan. Ya, nah kalau misalkan saya panggil di sini about, muncul juga. Nah, jadi function controller tersebut adalah fungsinya untuk mengelola ya desain yang kita udah buat di dalam folder view gitu ya, untuk memunculkan ke dalam browser tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus berikutnya itu adalah kita akan buat di dalam Laravel 9 itu ada fitur terbaru di Laravel 9, itu bisa membuatkan grup controller di sini. Membuatkan grup root controller di sini ya. Jadi caranya seperti ini ya. Saya kasih keterangan aja. Sini grup root. Jadi tidak terpisah-pisah seperti ini ya, dan codingannya pun lebih sedikit gitu dibanding ini gitu ya. Nah, di sini kalian bisa menuliskan seperti ini. Jadi kalian bisa memasukkan codingan yang ini, tinggal copy paste saja. Nah, ini kita pindahkan ke atas ini ya. Nah, terus di sini kalian tinggal ganti saja ya about. Nah, ini kan demo controller ini sudah kita tuliskan kelasnya di atas gitu ya. Nah, ini kalian hanya tinggal menuliskan ininya saja, index. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi hanya tinggal memanggilkan indeksnya saja ya, atau kelasnya saja, karena kita udah nuliskan di atas di sini. Nah, terus di sini kalian pun sama di yang bawah sini, hanya tinggal memanggil kelasnya saja gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita coba ya. Kita coba di sini. Oh, ini. Oke. Nah, silakan kasih titik koma di akhirnya ya. Nah, kita coba jalankan, misalkan reload. Nah, berhasil kan? Nah, di sini kontak kami. Oke, berhasil juga.
Sama aja sih sebenarnya, hanya ini bisa lebih rapi kalau misalkan pun kalian mau menambahkan kelas baru, ya tinggal menambahkan satu codingan ini aja, tinggal langsung memanggil kelasnya itu apa dan URL-nya apa gitu ya. Jadi seperti itu. Kan lebih simpel gitu ya. Jadi dibanding dengan tadi kan harus menuliskan terlebih dahulu root controller, demo controller, kelasnya apa, bla 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 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan menggunakan grup seperti ini kan lebih simpel gitu ya. Nah, itu apa namanya? Function dari grup root controller gitu ya. Nah, berikutnya itu kita akan buat ya. Kita akan buat function untuk Nah, berikutnya kita akan buat function untuk membuat link href di dalam controller. Jadi kan kalian setelah bikin URL ini, masa sih kalian harus memanggilnya terus di atas gitu ya. Nah, kalian kan harus membuat link controller tersebut gitu ya di dalam sebuah file ini, view ini gitu ya. Nah, di sini cara membuat link tersebut ya, link antar file gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Kalian tuliskan a href di dalam kontak.bat.php kalian. Di sini sama dengan ya, kalian tulis seperti ini. Ini berarti about. Nah, jadi seperti ini. Nah, cara untuk memanggil apa namanya? Memanggil link antar halaman dari view tersebut. Nah, caranya seperti ini. Dan kita pun harus meregistrasi terlebih dahulu name untuk page tersebut gitu ya ke dalam root di sini ya. Nah, jadi kita harus meregistrasikan ini untuk about-nya. Nah, kalian harus menuliskan di sini seperti ini, name ya. Nah, terus di sini kalian tuliskan about page. Kalau tidak dituliskan ini, maka tidak akan terregistrasi untuk link tersebut gitu ya, untuk pemanggilan link tersebut. Nah, misalkan saya coba cek di sini ya. Oke, sebentar. Tadi kontak template. Oke. Ini yang untuk about-nya, kalian juga registrasikan tulis juga linknya di sini, link href-nya. Oke. Seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, ini kita klik. Nah, oh sorry, ini about semuanya. Ini belum kita rubah ya. Oke, yang about berarti ini panggilnya ke kontak. Yang ini berarti panggilnya ke kontak. Tulisnya kontak judulnya. Dan terus di sini mana tadi kontak. Nah, ini about sudah benar ya. Nah, ini di save dulu. Kita reload. Oke. Nah, ini ketika kita masuk ke halaman about, nah ini kalian bisa masuk ke kontak page. Nah, ketika kalian masuk ke about page, nah ini masuk ke sini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin membuat
link antar halaman gitu ya. Nah, kalian harus meregistrasikan ya untuk masuk ke dalam rootnya tersebut menjadi seperti ini. Tinggal ditambahkan aja name untuk tag tersebut itu apa. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi simpel kan ya. Jadi tinggal kalian registrasikan apa namanya name view tag-nya, terus kalian tinggal tuliskan di sini, panggil dengan cara seperti ini. Ya. Nah, biasanya pun di sini kalau misalkan di web yang apa namanya, mungkin kalian pakai code igniter atau misalkan pakai apa namanya, pakai native, itu mungkin nggak bisa seperti ini ya. Biasanya sih kalau di code igniter itu pakainya set URL gitu ya. Nah, kalau ini kalian bisa menggunakan menyimpelkan apa sintaksnya itu seperti ini. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah ya terkait routes. Nah, berikutnya kita akan membahas terkait middleware. Nah, middleware itu apa sih gitu ya? Nah, middleware itu ini kalian bisa cek di sini ada folder middleware. Mana ya? Authentication ini. Nah, kalian bisa buka folder middleware ini. Ya, folder middleware ini fungsinya buat apa sih gitu ya? Nah, fungsi middleware di sini adalah fungsinya. Jadi misalnya gini, kalian mau masuk ke dalam sistem atau ke dalam aplikasi. Nah, biasanya kan itu ada permission, ya, atau security-nya itu apa sih gitu, misalnya gitu. Pasti kan kalian kalau misalkan mau masuk ke dalam sistem atau mau masuk ke dalam ruangan gedung yang besar, pastinya kan ada security-nya terlebih dahulu. Kan ditanyakan, kamu mau kemana gitu, misalnya gitu. Nah, berarti kan di situ nanti sama security-nya akan diarahkan. Oh, ini misalkan kamu itu mau ngelamar kerja gitu ya. Oh, nanti akan diarahkan ke ruangan apa gitu ya. Oh, misalkan gini, kamu itu pegawai di sini, nanti akan diarahkan kemana. Jadi seperti itu. Nah, fungsi dari middleware di sini, fungsinya adalah untuk mengautentikasi atau memberikan permission ya ke dalam proses yang kita buat. Nah, nantinya akan diarahkan kemana gitu ya. Nah, di sini kita akan buat hal tersebut gitu ya untuk mengecek permission tersebut ya. Nah, di sini kita menggunakan itu middleware gitu ya. Nah, di sini sebenarnya bukan hanya permission aja ya. Di sini yang tadi saya bilang ada authentication. Nah, authentication di sini katanya terkait misalkan kalian mau login gitu ya. Nanti ada authentication-nya seperti apa. Terus di sini ada encrypt cookies gitu ya. Nah, ini dan sebagainya. Kaitannya tentang keamanan dari sistem kalian gitu ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah apa namanya middleware dengan nama checkx. Nah, di sini ini masih contoh dasar agar kalian memahami. Nanti kita akan buat form login gitu ya. Nah, setelah materi ini, nah di sini kita akan membuat pengecekan. Jadi misalkan gini ya, misalkan logikanya kayak gini. Jika apa namanya? Jika umurnya itu kurang dari 20, maka dia apa namanya? Dapat membuka tag yang kita pilih. Jika umurnya lebih dari 20, maka dia tidak akan bisa membuka tag tersebut. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan permission ya. Jadi permission dari apa? Permission dari umur tersebut. Nah, di sini kita buatkan saja langsung. Ini saya delete dulu. Oke. Nah, di sini kita akan membuat file sama seperti di awal itu kita membuat sebuah file controller. Caranya seperti ini. PHP artisan make middleware. Nah, di sini kalian tulis check x seperti ini. Di enter saja. Nah, kalau sudah berhasil, nanti akan masuk filenya di sini di dalam folder middleware ini. Nah, ini. Jadi akan jadi seperti ini. Nah, ya, dia akan jadi seperti ini. Nah, setelah kita bikin file middleware ini, ya, terus kita apain lagi gitu ya. Nah, kita registrasikan seperti layaknya routes tadi.
tapi registrasikannya bukan ke root ya. Kalau misalkan authentication ini ada file untuk meregistrasinya itu ada di kernel di sini. Ya. Nah, di sini ada function out. Nah, sama sih ya, maksudnya gitu ya. Function out ini silahkan kalian kopikan. Ya, silahkan scroll ke bawah gitu ya. Nanti kalian akan menemukan function out di sini, kalian kopikan. Nah, kalian paste di paling bawah. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalian ganti untuk fungsinya itu di sini cek. Nah, terus di sini middleware-nya ini kan nama filenya itu kan check egg. Jadi seperti ini. Nah, jadi untuk filenya itu check eggs. Nah, di sini nanti untuk proses yang akan kita lakukannya itu adalah check ya. Nah, jadi nanti ini check di sini adalah fungsinya nanti akan kita panggil di dalam apa namanya check egg tersebut gitu ya. Kita akan buat di check egg tersebut. Nah, oke. Jika memang kalian sudah meregistrasikan apa namanya middleware-nya tersebut, nah berikutnya silahkan kalian buka untuk menambahkan function ya agar proses yang tadi saya bilang, jika umurnya 20 tahun, jika umurnya 22 nanti munculnya apa gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini silahkan kalian tuliskan dibuka check eggs-nya, file check eggs-nya dari sini. Nah, ini. Nah, di sini kita tuliskan function if di sini. If variable request. Nah, di sini check. Nah, function check ini adalah fungsi middleware yang tadi check tersebut gitu ya, yang kita tuliskan di dalam, kita registrasikan ke kernel tersebut. Ini 20. Sini nah, jadi seperti ini. Oh, ini saya tulisnya tadi kontak kami. Nah, karena ini akan redirect ke URL-nya itu ke kontak kami gitu ya. Nah, di sini kita apa namanya? Setelah kalian menuliskan function ini, nah kalian pun harus mengaktifkan ya function untuk middleware-nya itu di sini, meregistrasikan ke URL-nya tersebut ke root gitu ya. Nah, ini di sini kita akan tambahkan di sini middleware. Nah, jadi seperti ini ya. Setiap kali kalian membuat atau proses tersebut itu ada kaitannya dengan URL, nah itu pasti harus diregistrasi ke root ini gitu ya. Nah, di sini kita akan coba ya, misalkan saya coba buka about. Nah, tetap akan diarahkannya ke kontak kami. Karena apa? Karena kita kan sudah menggunakan middleware tersebut. Ya, jadi harusnya about ini kan kebuka ya. Karena kita sudah membuat ini ya gitu ya, membuat function if untuk jika ya pengecekan di sini kurang dari sama dengan 20, maka dia akan di redirect ke kontak kami gitu ya. Tapi kalau misalkan umurnya itu kurang dari 20, nah itu nanti kalian akan membuka kontak kami. Jadi seperti itu. Nah, ini gimana caranya kondisi agar kita bisa membuka about tersebut gitu ya. Jadi salah ya. Jadi gimana caranya agar kita bisa membuka about tersebut? Nah, di sini kalian lakukan dengan cara seperti ini. About titik 2. Nah, di sini cek, tulis seperti ini ya, cek sama dengan di sini misalkan umur saya tuh 10. Nah, sorry, di sini about
sorry. Kalau 10 kan itu akan ngeredirect tetap kontak gitu. Misalkan umur saya ini 25. Nah, di sini saya bisa ngebuka about-nya. Ya, karena umur saya 25. Karena fungsi di sini saya membuatnya itu jika umur saya kurang dari sama dengan 20, ya, maka itu akan diarahkan ke kontak kami. Tapi ketika memang umur saya itu lebih dari 20 gitu ya, nah itu akan ngebuka file about tersebut. Jadi seperti itu. Nah, itu fungsi dari permission, ya. Nah, jadi ada pengecekan gitu ya. Ada pengecekan di mana ketika kita ingin membuka file tersebut, itu kita harus menyesuaikan, ya. Nah, di sini berarti kita udah berhasil memfungsikan middleware ini, ya. Khawatir tidak terbaca untuk yang di atasnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. About cek 25. Misalkan saya ganti lagi jadi 11. Maka dia akan membuka kontak gitu ya. Dia tidak bisa membuka about gitu ya. Nah, jika umur saya about cek sama dengan misalkan 30, nah maka saya akan bisa membuka about tersebut. Nah, itulah fungsi dari middleware ya. Fungsinya adalah untuk permission ya. Nah, permission ini digunakan biasanya sih untuk login gitu ya, untuk mengecek approval persetujuan. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk menggunakan middleware ini. Nah, ini sebagai jembatan untuk apa ya, untuk proses berikutnya kita akan membuat sebuah login dan registrasi, dan itu butuh yang namanya authentication. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi tadi untuk ada templating blade, terus ada membuat sebuah controller dan meregistrasikan URL-nya itu ke dalam routes ya, dan yang terakhir itu adalah middleware. Nah, sudah kalian praktekkan semuanya dan sudah berhasil semuanya. Nah, kita akan masuk lagi ke materi berikutnya, itu adalah terkait login ya. Nah, terima kasih atas partisipasinya.